Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Yakobus Sijabat selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen, saya sangat senang dapat hadir ataupun menyaksikan video di YouTube ini di hadapan Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Terutama Bapak atau Ibu juga rekan-rekan sekalian yang melihat video ini agar dapat memahami tentang proyek PBL yang akan disampaikan. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu ataupun teman-teman sekalian mengenai proyek PBL Akuntansi Manajemen dengan studi kasus PT Hon Cuan Indonesia. Di akhir presentasi, nantinya Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan sekalian dapat memahami tentang menentukan problem identifikasi dan mengenai mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian. Selanjutnya, yang selanjutnya kita akan memaparkan PPT presentasi hasil tugas kami, yaitu tugas PBL Akuntansi Manajemen PT Hon Cuan Indonesia. Kami dari kelas K1 Manajemen dengan kelompok 5 yang beranggotakan ada 2 anggota, yaitu yang pertama adalah Muhammad Syahbama Safaf dengan NPM 20101103097, dan yang kedua adalah Ana Afilia Pramita dengan NPM 20110103093. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahap-tahap PBL yang akan kelompok kami bahas yaitu ada 2. Yang pertama, menentukan problem dan identifikasi, dan yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif. Tahapan PBL yang akan saya jelaskan yaitu menentukan problem dan identifikasi. Yang akan kelompok kami bahas yaitu PT Hon Cuan Indonesia. PT Hon Cuan Indonesia adalah salah satu perusahaan dalam bidang jasa yang menggunakan bahan dasar utama plastik. Tetapi, perusahaan tersebut juga menyediakan jasa maklon, yaitu kegiatan dalam memproduksi isi minuman dalam kemasan. Pada jasa maklon, merupakan proses pembuatan suatu barang pihak penyedia jasa yang mana spesifikasi dan bahan baku utama akan ditentukan pengguna jasa dan kepemilikan barang jadi ada pada pengguna jasa. Hal tersebut mengartikan bahwa dalam menjalankan proses produksi, PT Hon Cuan Indonesia tidak mempunyai produk sendiri, akan tetapi yang diproduksi perusahaan yaitu produk dari perusahaan lain. Hal ini merupakan salah satu masalah yang kami temukan dalam PT Hon Cuan Indonesia, yaitu perusahaan ini tidak mempunyai produk sendiri, akan tetapi yang diproduksi perusahaan itu produk dari perusahaan lain. Selanjutnya, pada PT tersebut terdapat 2 macam plan, yaitu plan beverage dan packaging. Plan beverage sebagai kegiatan memproduksi berupa isi kemasan produk atau minuman. Sementara itu, plan packaging sebagai kegiatan memproduksi berupa kemasan produk. Dari kedua plan tersebut, nantinya akan saling berkontribusi ketika ada konsumen yang memesan untuk dibuatkan produknya secara lengkap, mulai dari kemasan botol dan isinya, hingga produk tersebut siap untuk didistribusikan. Banyak pelanggan yang menginginkan barang pesanannya diselesaikan secara tepat waktu, walaupun PT tersebut telah melakukan revisi bekas order atau PO agar dapat menambah jumlah pesanan pelanggan mereka. Kebijakan tersebut menjadi salah satu keleluasaan yang diberikan oleh PT Hon Cuan Indonesia terhadap pelanggannya. Maka, jika terjadi banyak peningkatan jumlah pesanan oleh pelanggan secara mendadak, hal tersebut akan menyebabkan PT tersebut mengambil
suatu keputusan membeli atau memproduksi sendiri dari komponen produk bagian packaging atau kemasan, mulai dari botol label, tutup botol, dan botol, sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan mereka. Sebelumnya, PT Honcuan Indonesia tidak pernah melakukan pertimbangan alternatif dalam memproduksi botol produk icitan sendiri atas pesanan tambahan, sehingga PT tersebut langsung memutuskan keputusan untuk membeli dari luar jika mereka menerima pesanan tambahan. PT tersebut saat menerima pesanan tambahan massal atau pesanan tambahan dari pelanggan, mereka tidak memeriksa kapasitas dan hari kerja mesin saat menerima pesanan tambahan. Jadi, mereka lebih memilih membeli dari luar saat menerima pesanan tambahan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang kedua yaitu PT Honcuan Indonesia kurang dalam memperhatikan kapasitas mesinnya dan pesanan yang overload. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif. Dalam mengidentifikasi berbagai alternatif permasalahan, di sini ada dua permasalahan perusahaan, yaitu yang pertama adalah pada PT Honcuan Indonesia menawarkan dan menyediakan layanan jasa maklon, yaitu proses pembuatan suatu barang sebagai pihak penyedia jasa, tetapi PT Honcuan Indonesia tidak memiliki produk sendiri, tetapi memproduksi produk milik dari perusahaan lain. Yang kedua adalah pada PT Honcuan Indonesia kurang dalam memperhatikan kapasitas mesinnya dan pesanan yang overload. Untuk menutupi kekurangan pesanan, PT membeli produk dari luar agar memenuhi permintaan pelanggannya. Selanjutnya adalah alternatif solusi. Dalam perusahaan dapat menggunakan analisis biaya diferensial, yaitu membuat keputusan baik membeli atau memproduksi sendiri. Untuk mengatasi masalah kekurangan kapasitas produksi, perusahaan dapat menggunakan hari libur atau hari kerja. Untuk memperbaiki mesin mereka, perusahaan juga dapat memaksimalkan mesin yang baru untuk memproduksi tambahan pesanan agar memenuhi target pesanan pelanggan. Seharusnya PT Honcuan Indonesia memastikan dan memperhatikan terlebih dahulu kapasitas mesin maupun jumlah hari kerja apabila akan menerima pesanan tambahan. Hal ini memudahkan perusahaan untuk memilih opsi alternatif keputusan yang tepat. Juga membeli produk atau kemasan botol dari luar akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menciptakan dan mengembangkan alternatif untuk memproduksi sendiri pesanan kemasan produk agar dapat memenuhi target pesanan pelanggan mereka dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Perusahaan juga perlu secara cermat dan matang membuat planning atau perencanaan untuk memaksimalkan hari kerja dan tidak mengurangi jam atau hari kerja agar dapat memaksimalkan hasil produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Perusahaan juga perlu merencanakan dan menciptakan produk inovasi yang baru agar dapat membuat produknya sendiri dan tidak bergantung kepada perusahaan lain. Dalam PPT tersebut terdapat dua gambar, yaitu progres 1 dan progres 2. Di sini ada hasil cek tometin. Yang pertama, kita hanya menggunakan 9% plagiarisme, dan yang untuk progres kedua adalah 0% dari plagiarisme. Demikian beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan pada kesempatan hari ini di pemaparan presentasi video YouTube. Saya mewakili kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu juga rekan-rekan sekalian. Dengan ini, presentasi akuntansi manajemen dengan proyek PBL progres 1 dan 2 tentang menentukan problem dan identifikasi juga mengidentifikasi alternatif hari ini saya tutup.
Terima kasih atas kehadirannya untuk bersedia melihat pemaparan video presentasi kelompok kami. Bertemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.